Sampurasun Lur. Rampes. Salamang yuk. Pasti sehat lah ya. Nah, bertemu lagi dengan AUBG Channel. Di studio ada Kang Dadang sebagai sekjen. Ya, kita mau ngobrol nih, tapi kita ingin tahu dulu nih, Kang Rian itu saha cik ceritakan Pak Kang. Ya, apa jadi lagi, begini, Kang Re dan kawan-kawan semua. Jadi channel AUBG ini memang spesial mengundang teman-teman yang kebetulan memiliki keterkaitan kegiatan yang sama dengan kita, Kang Re. Ya. Teh Riani ini adalah seorang Sri Kandi yang saat ini bergerak sebagai relawan Ganjar Mahfud, khususnya di wilayah Bandung Barat. Daerah kekuasaan ya, Bandung Barat. Nah, silakan kalau Kang Dedi mau tanya-tanya untuk teman-teman informasi, mangga. Ya, mungkin kita perlu sejarah dulu bagaimana ya sampai Bulusukan di Bandung Barat ini sebenarnya gimana gitu kan sampai mau terlibat, kemudian apa emang dari dulu memang suka belusukan misalnya. Iya, saya kira iya. Jadi gini, Riani ini aktifnya bukan baru sekarang, dari 2019 ya. Betul. Jadi emang kalau sudah DNA-nya relawan gitu, Kang. Iya, ini DNA-nya sudah begitu. Setiap pilpres gitu iya, otomatis. Nalurinya jalan. Panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Kang Dadang. Alhamdulillah. Mangga, silakan ceritakan kepada ceritakan ini, ya. Jadi, oke. Saya memang memulai aktivitas sebagai relawan itu sejak 2014, tapi belum seperti sekarang gitu ya. Iya. Nah, 2019 saya lebih aktif lagi. Kayak 2014 tuh aktif awal dukung Jokowi. Dukung Jokowi. Itu kali pertama juga. Mungkin saya bisa dibilang bahwa saya bukan warga negara yang baik, tapi itu kali pertama saya ikut pemilu 2014 dan saya nyoblos Jokowi. Saya masih tinggal di Jakarta, bolak-balik Jakarta-Bandung. Oh, waktu itu di Jakarta. Jadi saya khusus ke Bandung hanya untuk nyoblos Jokowi, lalu kembali lagi ke Jakarta. Yeah. Nah, di Jakarta saya menunggu hasil penghitungan suara, bari deg-degan. Yeah. Nah, ternyata beliau menang, alhamdulillah. Asal nunggu anak we gitunya. Wah, waktu itu luar biasa. Tapi hanya nyoblos aja gitu ya. Karena tertariklah dengan apa namanya figur pada saat itu ya. Saya juga tidak mengenal beliau gitu ya. Nah, kemudian 2014 saya memutuskan untuk terjun langsung gitu. Karena saya melihat 2019 saya memutuskan untuk terjun langsung sebagai relawan karena sudah ada bukti-bukti nyata bagaimana Pak Jokowi bekerja. Betul ya? Mungkin kita semua sepakat lah pada saat itu. 2019 saya sungguh-sungguh menjadi relawan pemenangan beliau, bergabung juga dengan rumah kerja Jokowi pada saat itu. Namun saya lebih fokus di desa saya di Cigugur Girang. Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Saat itu saya hanya berpikir bahwa desa saya harus Jokowi Ma'ruf harus menang. Ya. Apapun saya lakukan. Saya ajak semua masyarakat dan secara bukan tidak disengaja ya, tapi tiba-tiba melalui kawan saya Pak Kiai Ma'ruf bilang saya ingin kampanye waktu itu, kampanye di Parongpong. Nah, teman-teman bilang, Rin, karena kamu mau mengadakan deklarasi Jokowi Ma'ruf, sekalian aja nih. Pak Kiai Ma'ruf mau masuk ke daerah Parongpong, saya sempatkan untuk kampanye di tempat kamu.
sambutannya luar biasa. Iya. Jadi diberikan karpet merah. Karpet merah, luar biasa. Saya di situ speech mengucapkan terima kasih. Pada saat itu beliau tim sesnya bilang bahwa Bapak nggak bisa lama-lama ya, paling juga 10 menit udah harus jalan lagi ke daerah Kamprah. Saya bilang silahkan, alhamdulillah. Saya bilang. Ternyata beliau di situ 45 menit kan. Iya. Luar biasa. Pak Ma'ruf teh gitunya. Mohon, karena nyaman, udaranya juga enak gitu. Dan alhamdulillah singkat cerita, karena waktu itu Gugur Girang itu adalah basis PKS, ya. Pada saat pemungutan suara, penghitungan suara di desa saya beliau menang. Oh, alhamdulillah. Di desa Cigugur Girang kan, itu lingkup desa nih. Ya. Dan secara keseluruhan beliau menang untuk kedua kalinya. Nah, selesai. Begitu menang selesai Kang. Nah, muncul lagi sekarang. Ya, kita kayak bergerak lagi. Betul. Nah, namun setelah pemenangan Jokowi, saya memang berjanji bahwa saya akan terus membangun desa saya, Cigugur Girang. Iya. Jadi selama 4 tahun itu saya tidak henti-henti melakukan giat-giat sosial di tempat saya tinggal. Iya. Nah, sehingga muncullah kepercayaan dari masyarakat setempat kepada saya. Semakin mengenal, semakin luas, berhutang budi gitu. Karena diberi sembako. Loh, kok tahu? Nah, sehingga semakin luaslah jaringan saya, Parompong, ya kecamatan nih, bicara kecamatan. Nah, lalu kawan-kawan bilang, karena saya pernah diminta untuk menjadi ketua bendahara dari DPP PPSI Kabupaten Bandung Barat. Waktu itu ketuanya Pak Masri. Naon PPSI itu? Pencaksilat. Pencaksilat. Hati-hati, karena Kang. saya punya Pak Gurot. Hati-hati. Hati-hati, Kang. Jadi saya dari tadi juga agak menghindar nih. Bisa dipiting. Bisa dipiting. Kayak Aina sederhana Siap. saja. Ada pertanyaan ya. Kunaon riahnya Aina pakai baju hitam-hitam. Nah, kalau baju hitam-hitam ini karena saya sedang berkabung. Berkabung. Betul. Berkabung saya sedang berkabung. Namun demikian situasi berkabung karena ya orang yang sangat dikagumi ya betul. Tiba-tiba nah iya. Betul. Kira-kira seperti itu. Lah sebetulnya. Prihatin. Lebih kepada prihatin. Jadi saya kira betul. lebih tepatnya prihatin sih seperti itu. Ya. Namun demikian itu tidak memutuskan semangat saya karena saya sudah memutuskan untuk menjadi relawan yang Ganjar Mahfud. Nah, justru situasi seperti ini menambah semangat saya untuk lebih memperjuangkan kemenangan untuk Ganjar. Kira-kira seperti mungkin itu. Perlu penjelasan atau keprihatinan itu. Nah, tafsir saya keprihatinan itu ke Pak Lurah sekarang ya gitu. Nah, tapi ya prihatin gitu, mudah-mudahan ya ada perubahan-perubahan. Kira-kira gitulah ya. Setuju. Dan yang ini Kang, sebetulnya yang ingin kita ketahui ini adalah gimana nih pergerakan yang dilakukan sekarang itu yang penting supaya teman-teman yang lain juga bisa senama naon Riani. Nah, itu payungnya betul. Itu siap istilahnya itu masuk ayang aran. Iya, nama inilah perkumpulan lah gitu ya. Oke, ya. siap. Gitu. Apa, jadi gini, gimana ceritanya tuh? Jadi saya ini sebenarnya disiapkan wadah pergerakan ini oleh Pak TBH. Ya. TB Hasanuddin betul. Yang anggota DPR RI itu. Komisi 1 itu Sumohon yang dulu pernah nyagup gitu ya. Iya. Nah, beliau menyiapkan wadah ini lalu mempercayakan kepada saya untuk menjadi koordinator Jawa Barat. Nah, alhamdulillah di beberapa kabupaten kota seperti Banten, kemudian ada di Kerawang juga ada di sebentar. Semua ada. Jawa Barat kok jadi ada Banten tadi? Banten Jawa Barat. Di Banten juga ada, semua. Lingkupnya lebih luas. Jawa dan Banten. Dua provinsi, betul. Oke. Ngeri euy. Ngeri ya. Nah, saya menyampaikan kepada Pak TBH, Pak izin yang lain sudah ada koordinator-koordinator kabupaten kota. Nah, karena saya tinggal di Kabupaten Bandung Barat, maka izinkan saya untuk menggarap Kabupaten Bandung Barat. Lebih fokus ke situ karena saya tinggal di situ. Nah,
Apa yang sudah saya kerjakan? Alhamdulillah sudah banyak kan. Itu penting. Jadi kan diklasifikasi nawan-nawan. Suhun. Jadi mungkin di saat yang bersamaan kita ini sedang kekeringan. Ya. Betul ya? Sedang kekeringan. ya, Cuacanya sangat ekstrim. betul. Kemudian pada saat saya mulai belusukan, turun ke lapangan, ternyata yang saat pertama yang dibutuhkan oleh mereka adalah air. Kebutuhan air bersih. Nah, saya berpikir, wah, ini kesempatan kita, gitu ya, untuk berbuat baik, gitu ya, menanamkan kebaikan, ya, terhadap masyarakat yang memang membutuhkan. Nah, sampai dengan sekarang ini sudah kurang lebih 35 titik air bersih. Ya. Apabila di tempat tersebut misalnya kami tidak butuh air, kami butuh bor. Kita sudah 2 titik bor. Ada lagi di satu daerah yang kami punya sumur tapi tidak punya pipa. Kami juga sudah. Gitu. Nah, tapi lebih banyaknya bor gitunya. Bor 2. Bor 2. Air bersih itu 35 titik. Tadi pagi juga kami sudah sumur. Ya, jadi insya Allah sumur atau menyalurkan? Nggak, menyalurkan air bersih. Air bersih Kang? Pakai tangki Kang. Ke belusuk-belusuk Kang, ke desa-desa gitu ya. Mereka antusias banget dan mereka sangat berterima kasih. Dan saya sampaikan kepada masyarakat, narasi yang harus dibangun adalah ucapkan terima kasih kepada Pak Ganjar. Karena ini kami adalah relawan. Ya, kami adalah relawan yang sebagai kepanjangan tangan Pak Ganjar Pranowo. Kira-kira begitu kan. Air itu saluran itu ayo baheula pan ku eta teh ku awi teh gini-gini. Iya. Saluran teh ayeuna mah kan ku ieu merenang ku pipa paralon. Ya, betul. Itu seberapa ratus meter itu? Ada yang minta 600 lengte. Seberapa kilo? Kali aja 6 meter kan, 1 lengte. Iya, 1 lengte itu kan 4 apa 6 ya, Kang? 4 ya. 4 apa 6 meter. Iya. Luar biasa. Jadi banyak yang sudah kami lakukan. Selain itu juga kita responnya luar biasa. Gimana? Luar biasa. Luar biasanya. Saya bilang jangan terima kasih sama saya. Terima kasih kepada Pak Ganjar. Jadi saya videokan, ucapkan terima kasih, lalu saya sampaikan kepada orang yang bisa menyampaikan ini kepada Pak Ganjar. Ini loh warga masyarakat mengucapkan terima kasih kepada. Tapi ada yang lupa Kang. Ucapan Pak Ganjar, jadi namanya terus dalam top. Betul. Pak Ganjar. Pak Ganjar. Betul. Ada yang orang marketing. Bukan. Ada yang lupa. Nama grupnya itu apa tadi? Oh iya. Belum disebutkan. Jadi kegiatannya sudah, namanya apa gitu tuh kan. Jadi kami ini dari relawan Juragan. Waduh. Juragan Cai. Bos-bos unggul lah Juragan. Mohon agan. Juragan itu kepanjangan dari Jaringan Rakyat untuk Ganjar. Ya. Rada nyambung ya. Rada nyambung. Tapi jadi kita nanti bisa sebut aya Juragan Sayur, aya Juragan. Nah, kita mengangkat masyarakat menjadi juragan. Kira-kira itulah konsep kami. Nah, alhamdulillah ya kita sudah banyak melakukan kegiatan di Kabupaten Bandung Barat. Tadi air. Nah, terus yang lain apa? Kita sudah juga sumbang masjid. Ya, mereka butuh asbes, mereka butuh amplifier katanya, lalu karpet, itu juga sudah kami lakukan. Lalu kami melakukan kegiatan isbat nikah, Kang. Pernah dengar nggak? Iya, belum. Rada anyar. Isbat nikah, Isbat nikah itu adalah pelaksanaan nikah ulang ya untuk mendapatkan akte nikah. Jadi di tiap pedesaan itu ternyata banyak orang yang sudah menikah 7 tahun, 10 tahun, 5 tahun, tapi mereka belum punya akte nikah. Sehingga ini berdampak terhadap anak-anaknya. Mereka karunya tidak jelas, tidak. Jadi itu. Ya, kemudian kita juga banyak itu. Kemarin ini kami lakukan di satu titik di Desa Cirawa, Kecamatan Cipatat, itu untuk 60 pasang. Itu baru satu desa? Baru satu desa.
masih banyak lagi yang lain. Jangan-jangan setengahnya belum Setengah. punya surat nikah. Betul. Bisa jadi. Betul. Nah, minimal kita sudah melakukan giat-giat yang membantu masyarakat, gitu ya. Kemudian kita juga melakukan pelatihan ekoenzim, ya. Kemudian yang paling penting, ekoenzim itu pupuk, ya, pupuk organik dari bahannya itu dari sisa buah-buahan, gitu ya. Nah itu ada pelatihan Didaur ulang gitu. nggak didaur ulang, ada ini Kang kompos ya. kompos, betul, kayak semacam gitu. Ini luar biasa, sambutannya juga baik. Kemudian yang terpenting juga kita sudah melakukan giat workshop Pancasila, ya. Workshop Pancasila. Betul, Kang. Kenapa? Kekhawatiran kita, concern kita terhadap anak-anak muda di daerah itu ternyata sama sekali tidak memahami tentang ideologi bangsa. Dan ini Kang mengurangi atau untuk menghilangkan, mengantisipasi radikalisasi. Iya. Benernya. Saya mau cerita, di satu event workshop Pancasila itu ternyata ada testimoni pengakuan bahwa mereka tadinya itu HTI. Mereka HTI, Kang. Nah, akhirnya kita berikan penjelasan. Kita tanya kenapa kalian lalu mau mengikuti workshop ini. Kemudian sekarang kalian kembali ke jalan yang benar. Mereka punya cerita-cerita tersendiri. Gitu. Udah saat ini serius, tapi mari kita minum. Mari minum dulu. Biar santai. Terima kasih. Ya. Oke, lanjut. Nah, naon deui tah? Urang mah orang ieu we Ya. gitu. Terus Kan wilayah Bandung Barat itu luas ya. Luas. 16 kecamatan, 165 desa. 165 desa. Pemilihnya 1,4 juta jiwa. Oke, mungkin dalam pikiran Riani ini Siap. semua kegiatan kalian lakukan ini barangkali punya target barangkali Kang. Malah target. Insya Allah. Bagaimana targetnya di Bandung Barat ini? Bandung Barat Kalau ada ini aya target umum, aya target khusus. Iya. target khusus. Kalau target umum begini, jadi kita merefer kepada suara Jokowi, pemenangan Jokowi di tahun 2019. Iya. Itu 30%. Ya, hanya 30%. Sehingga insya Allah dengan kegiatan kami ini, yang tentunya kami juga berharap relawan lain juga melakukan hal yang sama. Nah, itu bisa menaikkan elektabilitas Ganjar di 2024 itu menjadi 50%. Lebih, insya Allah. Insya Allah. Kok saya yakin banget ya, karena respon yang cukup baik dari masyarakatnya. Kemudian kita juga, jadi kita tidak sekali supply di sini berhenti enggak loh, Kang. Kita datang lagi loh. Iya. Kita datang lagi untuk maintenance, pemantapan, lalu kita disambutnya dengan apa, Kang? Ngaliwet. Iya. Bayangin, Kang. Iya. Masyarakat Jadi, itu seperti iya, itu. ingat ke anak saya, Kang. Iya. Geus tes di ITB nya. Terus saya tanya, "Kak, kamu bisa nggak ngisi ujian?" Bisa. Wah, lulus dong. Harus katanya. Iya. Ternyata benar lulus. Kang. Iya. Bilang Ucapan tadi, adalah doa. Jadi yakin Ganjar menang. Yakin, Insya Allah. Iya. Satu hal yang ingin saya tanyakan begini, karena kan AUBG juga punya jaringan nih. Siap. Di pelosok-pelosok, Kang. Ya. Kalau di tempat-tempat lain itu ada satu kondisi ya, fenomena di mana masyarakat itu sebetulnya awalnya belum tahu ke Pak Ganjar. Betul. Belum tahu ada Pilpres. Di Bandung Barat gimana kan? Bandung Barat kan namanya Bandung ya, Iya. mungkin kota. Gimana nih Bandung Barat? Nah. Ya gitu. Lebih tahu Mungkin Lebih tahu. barangkali. Kalau bahwa akan ada Pilpres, mereka paham. Iya. Ya. Namun untuk memperkenalkan Ganjar Pranowo ini memang agak kita butuh effort. Butuh effort lagi karena beliau belum terlalu dikenal, sehingga pada saat kami terjun ke lapangan itu kita pakai kaos yang benar-benar wajahnya Ganjar Pranowo. Loh, kalau cuma siluet aja itu gitu. Jadi itu kita turun tuh Ganjar banget ya. Ganjar banget gitu. Gitu, Kang. Oke. Memang harus. Jadi itu effort yang dilakukan, ikhtiar yang dilakukan dengan penuh yakin gitu. Iya. Nah, tapi tentu kan ada suka duka, tantangan
tantangan yang dihadapi gitu. Betul. Kurang kaos lah, kurang paralon lah, gitu. Itu. Sama komata. Itu. Nah, ini karena saya sebagai koordinator alumni Unpad, kita nih curhat lah. Curhat. Benar. Nah ini memang jadi gini ya, saya juga begitu kami ke lapangan, kami memperkenalkan bahwa ini ada tim Ganjar Pranowo Pilpres, mereka selalu minta kaosnya mana, gitu. Karena buat mereka itu pakai kaos itu identitas loh, satu kebanggaan juga gitu loh. Betul Kang. Nah, ya memang kami punya keterbatasan lah gitu kan ya. Masalah kaos, masalah. Namun demikian semangat nggak akan surut, tetap aja masuk lagi. Kadang kita bawa makanan juga ke situ, yuk orang Ariung gitu. Jadi tempat-tempat titik di mana saya melaksanakan giat-giat untuk kemaslahatan itu, ya saya ulang lagi, terus saya ulang. Iya. Gitu. Kebayangkan Kang, jadi di Imah Riani mah berenangnya hajat we ya kan rapat kan kudu suguhan kopi. Suguhan. Daharna. Iya. Itu baru satu kabupaten, Kang. Mohon. Kumaha ya Kang udah Jawa Barat ayo. Saya nih 19 kabupaten kota. Aduh, ini bagaimana? Begitu luasnya, dan begitu liurnya, Kang. Banyak yang lurus. Itulah sebetulnya, tapi Kang. justru itu keasikan tersendiri ya. Jadi di mana banyak tantangan teh orang deh jadi kreatif gitu. Betul. Ya. Ayo weh, mohon. Dengan solusi gini kan bisa kieu Ya, gitu. betul. Oke, jadi Tadi sebetulnya belum kejawab tuh. Apa? Apa tadi dukanya? Oh, dukanya alhamdulillah. Loba yang dibikin kabatur tapi terbatas. Oh iya, itu dukanya itu sih. Namun saya sampaikan lagi bahwa tuh misalnya di lapangan. Nah, misalnya pilihan misalnya. Oh iya, kalau beda pilihan sih kita meyakinkan itu dengan meyakinkan pada masyarakat itu mereka sudah mengenal nama Ganjarnya, nama atau calon yang lain. Nah, tapi belum pernah didatangi. Itu. Jadi bukannya paheula-heula ya Kang ya, cuman kita datang dengan suasana kekeluargaan gitu kan, bawa makanan, ya sentuhannya dari seperti itu. Jadi selain program, kemudian kita bawa kaos, mereka seneng, ya itu terus ngaliwet. Iya. Itu makanya saya hajat wae jadi gitu da patungan atuh Kang. Sugan jengkol. Jengkol. Jadi bayangin kan setiap kali saya ke sana unggal poe teh jengkol we jengkol. Iya. Anonimat makan sambal. Mohon eta we. Di lembur gitu, betul sekali. Ini kebetulan kan Bandung Barat ini cukup luas ya. Betul. Daerahnya. Kondisi Bandung Barat nanti gimana sih sekarang Wah, jadi saya kemudian saya berpikir bahwa tidak ada yang menyentuh sampai ke pedesaan itu karena infrastrukturnya. Ya. Jadi jalanan di Bandung Barat itu banyak yang masih kerikil dan batu. Nah, kenapa itu Kang? Itu karena APBD-nya tidak rendah. Iya. Tidak tersalurkan. Salah satu ekses dari pemekaran itu Betul. Gitu. Padahal cita-cita nama kan memberdayakan masyarakat segala macam ditinggalkan ku indukna. Wah, paburantan. Betul. Pernah saya itu dari jalan mau Padalarang itu yang mau masuk ke perumahan apa namanya? Pusat Parahyangan? Parahyangan ya. Kan ada jalan ke sebelah kiri itu langsung ke pusat ibu kotanya lah. Iya. Kabupaten Bandung Barat. Ngamprah. Aduh, Kang. Sedih. Betul. Di perumahannya bagus, di belakang perumahannya kan. Jadi kontras bisa. Betul. Antara the have dengan the have not. Ya itu jadi memang begini, tadi cerita ini kan terkait dengan Pilpres nih, terkait pemenangan ya, Kang. Betul. Jadi infrastruktur yang ada di Bandung Barat itu tidak jauh beda dengan infrastruktur di kota-kota atau kabupaten-kabupaten yang
kita punya koordinat, Kang. Misalkan Sukabumi, Kang. Ya. Garut, Tasik dan seterusnya. Jadi ya kita harapkan juga kalau insya Allah Pak Ganjar, Pak Mahfud ini ya, hal-hal yang seperti itu menjadi yang perhatian. menjadi perhatian, Ya, betul. Kan? Karena mereka tidak tersentuh, tidak tahu harus milih siapa, mungkin bisa begitu, Kang. Dan ini dimanfaatkan oleh yang lain. Kita juga mungkin sebagai relawan nanti usulah sama Pak Ganjar, Pak Mahfud ini daerah-daerah yang sudah pernah kita lihat ini, itu kira-kira didatangin, jangan artinya bukan hanya didatangi tapi kebutuhan mereka itu seperti tadi, infrastruktur. Kita kan tol ini segala macam, tapi infrastruktur yang kecil-kecil yang di pedesaan ini yang sebetulnya padahal lebih terasa. KBB itu indah sekali loh, Kang. Lokasi Luar adanya. biasa. Iya. Kalau saya bilang, kalau jalanan yang bagus kayak Swiss, Kang. Sumpah beneran loh. Jalannya liku, pegunungan, indah banget. Jalan rata, luar nyaman, biasa, gitu. betul. Jadi Tapi nanti wisata. ya mudah-mudahan juga, Kang, pada saat Pak Ganjar kemudian Pak Mahfud ini menang, nah suara kita didengar dong. Iya, harus. Gitu. Betul ya, Kang? Harus, Kang, harus. Gitu. Jadi kitalah yang memang ya kita yang melihat langsung kondisi di lapangan. Jika nakinya ini di hadapan penonton, banyak juga di antara penonton, karena ini kan pro Ganjar semua nih, Kang. Iya. Banyak juga yang berbuat seperti Riani ini. Pasti, gitu. saya yakin. Nah, coba kasih semangat ke mereka. Oke. Teman-teman, relawan seperjuangan. Di situasi apapun, saya ingin mengajak, mari kita garap akar rumput. Karena disitulah suara kita. Masuk ke pelosok, masuk ke pedesaan. Keren, di situ, Kang. keren. Di situ, Kang. Iya. Ya. Betul. Akang mau kasih pesan? Ya, saya hanya menambahkan saja bahwa undecided voter itu ada di desa. Betul. Ada di pelosok-pelosok. Dan itu jumlahnya mungkin tidak terpantau oleh lembaga-lembaga survei, Kang. Betul. Itulah yang sebetulnya kita jangan terpukau oleh hasil survei. Itu yang paling kita harapkan paling nyata. Itu aja, Kang Ded. Oke, penonton semua, dimanapun Anda berada, mungkin Anda berbuat sesuai dengan kapasitas masing-masing. Tentu banyak hal yang tidak puas, banyak kekurangan, tetapi yakinlah Anda tetap melakukan ikhtiar untuk memenangkan GP dan Pak Mahfud itu dengan kapasitas Anda masing-masing, tambah doa, gitu ya. Sampai jumpa.